Update terbaru tentang perkembangan kasus Roy Suryo Panci CS sejauh mana hingga kini ya guys. Dan tentunya sebelum saya melanjutkan video lebih lanjut, tentunya saya ucapkan buat kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa di hari yang kedua ini, mudah-mudahan amal ibadah puasa kalian semua dan termasuk kita ya di hari yang kedua ini diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh, amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita punya kabar terbaru, Rismond, Tifa, dan Roy Suryo kali ini sudah tercium bau yang namanya jeruji penjara. Apalagi Rismond Sianipar sekarang sudah merasakan bau-bau akan dikerangkeng di bulan ini ya guys. Karena sekarang gerombolan teroris ini sudah pasrah dan menyerah. Bahkan Rismond sampai menangis, bahkan sedih kelihatannya ya guys, ketika dia menyerah dan kalah. Karena apa? Meskipun Rismond ini dia lakukan perjuangannya sendiri bersama Tifa Roy Suryo karena dia tidak ada yang mendukungnya, tapi dia sudah merasa kalah dan gagal, dan bahkan dia sudah terasa sekali bakal endingnya bakal dikerangkeng gitu ya guys. Dan tentunya itu yang membuat sedih gerombolan teroris ini. Apalagi nantinya disinyalir bahwa kejaksaan bentar lagi akan menjemputnya, yaitu sambil mengambil barang bukti berkas-berkas yang sudah P21 yang akan segera diserahkan ke Polda Metro Jaya, yaitu beserta barang bukti serta tersangkanya. Tentunya orang ketiga itu ya guys, Rismond, Tifa, dan Roy Suryo bakal diserahkan ke kejaksaan dan berkas P21-nya, sehingga dia langsung akan disidangkan ke meja hijau. Tapi yang lucunya lagi, antara tim kuasa Roy Suryo Panci CS, baik itu si Tompel Kozinudin dan Rafli Harun, ini ternyata dia berselisih pendapat. Si Tompel menginginkan agar proses hukum ini sampai ke pengadilan, sementara si Rafli Harun dengan santainya dia meminta agar penyidikan dihentikan dan jangan sampai ke meja hijau, alias ketakutan. Iya jelas, karena data-data yang dilakukan oleh gerombolan teroris ini adalah data sampah yang tidak asli, sehingga dia ketakutan pasti endingnya kalah juga. Kalau sudah demikian, jelas kalau sudah kalah, data sudah jelas sampah, maka ya udah dikerangkengin ini orang-orang ketiga ini. Dan imbasnya apa? Ya tidak bertemu dengan keluarganya di waktu lebaran gitu ya guys. Saya mohon ya, kita semua harus dukung terus ini ya, gerombolan teroris ini sampai masuk penjara gitu ya guys ya. Dan kepada Polda Metro Jaya, segera prosesnya segera dilimpahkan lagi ya, kalau sudah lengkap P21-nya, kemudian beserta barang buktinya, dan termasuk limpahkan juga ini si teroris ini ya, 3 orang ini, Tifa, Rismond, dan Roy Suryo, untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya sehingga nanti akan dijemput di kejaksaan untuk ditahan. Oke, salam waras. Salam NKRI. Sebelum kita nonton video lebih lanjut, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita tidak gagal paham. Guys, si Tifa bilang, kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Astaga. 280 juta rakyat Indonesia, bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua untuk belajar. Kami ini berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang khawatir saya menyerah ya kan. Bertanggung jawab terhadap isu ijazah Bapak Jokowi ini. Siapa gembongnya, siapa bohirnya, apa kendaraannya, dan apa tujuannya. Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab setelah kita mengetahui akhir dari cerita tentang ijazah ini. Namun ada satu pertanyaan yang jawabnya bikin saya ketawa. Apakah mereka sukses? Jawabannya adalah tidak. Lagi-lagi mereka gagal. Gagal menjalankan proyek besar berdana mahal dengan pengerahan massa gila-gilaan. Dari masa bayaran demo sampai orang-orang ngetop, bertitel, bahkan mengaku sebagai ahli, peneliti. Proyek besar ijazah Bapak Jokowi ini gagal mereka lakukan. Baik martirnya maupun gembongnya, serta bohirnya, serta kurcaci-kurcacinya, padahal dana yang keluar tidak sedikit. Dan korban jiwa dari pihak mereka banyak yang bergelimpangan. Mafia oligarki yang terusik oleh kebijakan Bapak Jokowi selama ini memanfaatkan dendam kesumatnya pemilik ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Roy, kira-kira ini video AI? Apa kita beneran lagi di sini?
Ini AI mon, jangan diseriusin lah, nanti yang beneran menyusul. Ini semua gara-gara lo Panci. Coba kita bertobat seperti rekan-rekan kita. Ya, ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh dan lain sebagainya. Surya dan kawan-kawan ini patut saya katakan, dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Dendam politik kelompok yang sengaja menyerang keluarga Jokowi dengan isu sampah. Mereka hanya bisa menyerang dengan tuduhan ijazah palsu karena Jokowi bersih dari berbagai isu miring ketika berkuasa. Mereka sebenarnya sudah putus asa, tapi sayangnya Jokowi ingin lanjut ke pengadilan. Hanya dengan tuduhan ijazah palsu lalu bikin buku, tapi endingnya masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan nasib Roy Suryo Panci CS di bulan Ramadan ini ya guys. Tentunya Roy Panci CS tetap diproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku walaupun prosesnya agak lambat. Dan tentunya kali ini ya pengakuan jujur dari seorang teroris yaitu Tifa Rismon dan Roy Suryo. Tentunya kali ini dia mengaku bahwa tujuan utama kali ini Roy Suryo Panci CS meneliti ijazah palsu tersebut yang menurut kata dia adalah ijazah palsu. Padahal itu adalah ijazah asli yang benar-benar dikeluarkan dari UGM. Tentunya kali ini menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Kira-kira apa sih tujuan dia utamanya? Ternyata dia adalah memang sebagai pion yang disuruh oleh orang-orang yang berkepentingan untuk tujuan utamanya adalah menurunkan Gibran sebagai wakil presiden. Sehingga yang digoreng adalah Pak Jokowi dengan melalui kasus ijazah palsu tersebut. Dan tentunya kali ini pengakuan jujur dari Tifa CS terhadap kegilaannya, dan tentunya ternyata dia itu orang-orang yang memang sudah gila ya guys. Bahkan menggilakan diri untuk tujuan yang ia terima dari suruhan alias proyek gitu ya guys. Jadi kayak semacam proyek ijazah palsu gitu ya. Jadi dengan cara proyek tersebut tentunya ada bohirnya, kemudian ada yang membiayainya, mendanainya, dan isu yaitu bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu, sehingga dia siap untuk menerima pesanan-pesanan tersebut yang jelas adalah pesanan politik. Apa tujuan utama? Yang jelas gila orang ini ya guys ya. Yang jelas dia ingin menghancurkan Pak Jokowi, dan dengan hancurnya reputasi Pak Jokowi maka Mas Gibran akan turun secara otomatis. Itu tujuannya utamanya. Kita tonton dulu video berikut ini ya guys ya. Kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Kalau ada orang pengikut orang ketiga ini, sudah dipastikan mereka adalah orang gila. Karena mereka juga adalah orang gila. Ingat, Termul tidak ada yang gila. Oke, salam waras. Iya, benar statement Bapak ini ya guys, bahwa Termul orang yang termulia dan tidak ada yang gila. Apabila ada orang yang mengikuti langkah-langkah teroris ini, ya, Tifa Rismon dan Roy Suryo Panci CS ini, tentunya orang-orang tersebut adalah termasuk ketularan gilanya, karena memang orang ketiga ini sudah agak gila ya guys. Dan babak akhir cerita ijazah itu yang jelas apa sih tujuan utamanya? Yang jelas adalah bahwa ada orang-orang oligarki atau orang-orang yang menyuruh atau orang-orang pesanan ya, atau orang-orang yang kalah pilpres pemilu sakit hati sehingga dia harus memesan kepada pion-pionnya seperti Roy Panci CS ini adalah pion untuk dikerjani ya. Bahkan ada bohir, ada backingannya, dan inilah babak akhir cerita ijazah itu sebenarnya ada apa. Kita tonton statement dari Ibu DJ ya guys. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap isu ijazah Bapak Jokowi ini. Siapa gembongnya, siapa bohirnya, apa kendaraannya, dan apa tujuannya. Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab setelah kita mengetahui akhir dari cerita tentang ijazah ini. Namun ada satu pertanyaan yang jawabnya bikin saya ketawa. Apakah mereka sukses? Jawabannya adalah tidak. Lagi-lagi mereka gagal menjalankan proyek besar berdana mahal dengan pengerahan massa gila-gilaan. Dari masa bayaran demo sampai orang-orang ngetop bertitel, bahkan mengaku sebagai ahli.
peneliti. Proyek besar ijazah Bapak Jokowi ini gagal Iya. mereka lakukan. Baik martirnya maupun gembongnya, serta bohirnya, serta kurcaci-kurcacinya. Padahal dana yang keluar tidak sedikit. Dan korban jiwa dari pihak mereka banyak yang bergelimpangan. Mafia oligarki yang terusik oleh kebijakan Bapak Jokowi selama ini memanfaatkan dendam kesumatnya pemilik ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Selain memanfaatkan orang-orang yang dendam terhadap Pak Jokowi ini, mafia dan oligarki yang membiayai proyek ijazah ini juga menyewa banyak sekali orang-orang berpangkat, orang-orang yang masih punya pamor, yang diharapkan bisa membuat ciut Betul ya. siapa saja yang ingin menghalang-halangi mereka menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dengan angka yang fantastis yang ditawarkan oleh oligarki ini, orang-orang yang sakit hati ini menyewa banyak sekali ahli-ahli pengangguran yang nggak laku, yang tidak ada kredibilitasnya, yang cuma ngaku-ngaku, yang belum pernah diterjunkan untuk meneliti hal yang sejenis Betul. tentang ijazah. Seperti Roy yang katanya ahli telematika, padahal dia selalu gagal dalam meneliti hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian Rismon yang ngaku-ngaku sebagai ahli, dia pun gagal ketika menangani kasus Jessica Wongso. Lalu muncul ada yang namanya Tifa, dia juga ngaku sebagai ahli, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apapun. Ini ahli-ahli pengangguran yang memang bisa sekali dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat tentang tuduhan ijazah Bapak Jokowi. Pangkat jenderal ini bisa mempengaruhi instansi yang berwenang. Diharapkan jika... Jadi memang orang-orang ini adalah orang-orang pengangguran seperti Rismon, Tifa, kemudian Roy Suryo PJCS ini yang dimanfaatkan oleh orang yang dibayar ya, ada bohirnya, kemudian untuk diterjunkan agar menfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, dan tentunya rakyat agar percaya kepada orang tiga ini. Yang jelas rakyat sudah cerdas ya guys, tidak mungkin bisa percaya dengan orang-orang yang modal kayak gini. Karena ibarat mobil ya, itu ya, orang ketiga ini adalah ditanjakan ya, kenceng di awal tapi melempem di ujung-ujungnya. Ya dulu pernah berkata berkali-kali Roy Suryo mengatakan silahkan dilaporkan ya. Setelah dilaporkan ternyata dia sekarang melempem jadi minta SP3. Kemudian si Rismon ya, saya tidak takut, wah, tapi kenyataannya dia justru ketakutan. Begitu juga si Tifa ya, sama, dia mengaku-ngaku orang ahli semua, yang intinya adalah siap untuk dipenjara karena ingin merasakan enaknya penjara dipakai apa gitu ya guys. Itulah orang-orang teroris. Dan sekarang apa? Data mereka yang mereka teliti, yang mereka ajukan adalah sampah semuanya. Sehingga apa? Kali ini justru dia minta SP3, termasuk Roy CS itu adalah meludahi hasil penelitian sendiri atas ijazah Pak Jokowi. Intinya apa? Ternyata yang mereka lakukan itu adalah abal-abal semuanya. Ijazah yang sekarang yang dia teliti ternyata ijazahnya asli, sehingga dia terancam pidana lebih dari 12 tahun penjara, bahkan mencapai 20 tahun penjara karena atas perbuatan yang ia lakukan. Dan agar kita paham, kita tonton statement video berikut ini guys. Mereka bahkan ada pasal penghasutan. Betul, maka jalur, jadi masyarakat harus tahu cara Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bebas hanya satu: laporkan Pak Jokowi dengan bukti-buktinya. Hanya itu caranya. Kenapa sampai detik ini Roy Suryo dan kawan-kawan tidak laporkan? Karena mereka tahu data mereka sampah. Iya, data mereka sampah. Itu logika pertama. Logika kedua, itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau mereka yakin, ini penting nih buat masyarakat ya. Yang pertama tadi, ini yang kedua. Kalau benar-benar mereka yakin 100% data mereka benar, maka yang mereka lakukan bukan memohon, meminta, merengek untuk SP3. Betul sekali ya. Tapi kalau bisa P21 segerakan. Harus segerakan ini masuk ke pengadilan agar supaya kami bisa membantai Pak Jokowi. Nah, itu seharusnya ya. Tapi itu di awal, seru-seruan awal itu. Iya dong. Harusnya begitu kan? Makin kesini makin melempem. Iya, makin semakin melempem ya. Karena memang mereka tahu itu sampah. Artinya Om, kalau tadi Om bilang kenapa mereka nggak laporkan? Padahal kelaporan itu kan akan di apa, penetapan tersangka aja misalnya minimal 2 alat bukti kan? Nah, berarti mereka untuk dapatkan 2 alat bukti ini aja tidak sanggup. Iya, betul. Sementara sekali. Pak Jokowi ngumpulkan 700 Jangankan 100 bukti. Orang setengah bukti yang mereka punya. Iya.
Jadi gitu ya guys, jadi apa yang dilakukan Roy Panji CS sekarang ini adalah dia sudah pasrah dan menyerah dan tinggal jemput aja ya tentunya ya dari kejaksaan misalnya gitu ya guys, karena ini harus ke meja hijau dan kasus ini tidak berhenti sampai sini, ini harus sampai ke meja hijau sehingga jelas, maka jelas urutannya dan ditangkap. Dan kali ini kita tahu ya, Rismond dengan nada yang sangat lembut yang dulu cuap-cuap ya, seolah-olah dia paling hebat, kuat dan tidak ada yang bisa menghukumnya. Ternyata sekarang juga jadi tersangka dan sebentar lagi dihukum juga ya guys ya. Dan inilah curhatan dengan gerombolannya seorang Rismond yang sudah terasa kalau mereka akan kalah dalam persidangan. Dan tentunya dia akan mencicipi yang namanya nanti jeruji penjara. Kita lihat si Rismond ini sudah mulai kayak kena karma ya, karena batuk asma apa batuk ini TBC kali ya guys ya, karena atas perbuatannya sehingga dia sudah lemah bahkan sampai batuk-batuk. Dan inilah karma yang ia terima saat ini. Kita tonton video berikut ini guys. Dan khawatir saya menyerah ya, kalian juga harusnya aktif. Sudah nyerah. Dia kan menguasai pemerintahan. Dia pedulinya ijazah Rismond. Ya kalau kalian khawatir saya gitu guys. Jadi Rismond ini sudah merasa sudah lelah, bahkan menyerah dan kalah ketika dia pasti konsekuensinya adalah dia akan masuk ke rangkeng. Dan ini sudah mulai terasa kali ini. Dan tentunya hal-hal seperti itu adalah akan dilakukan oleh gerombolan Roy Suryo Panji CS dan nantinya akan dikerangkeng ya guys ya. Ya lebih cepat ya mungkin bulan-bulan puasa ini ya sudah diproses, kemudian dia bakal lembaran di penjara karena sudah bau-baunya ini penjara sudah terasa banget ya guys. Dan ini apa yang dilakukan oleh si Tifa yang mengatasnamakan rakyat, selalu mengatasnamakan rakyat dan berjuang atas nama rakyat. Dan ternyata dia adalah berjuang atas nama pribadi yang tentunya dia didukung oleh oligarki, bahkan didukung oleh bohir-bohir serta orang-orang yang berkepentingan dalam dunia politik, yang intinya mengambil untungnya dengan cara menyuruh Tifa Roy CS gitu ya guys. Kita tonton statement berikut ini ya guys. Staf sus presiden bahkan sudah melakukan pelecehan. Malah pelecehan. Hei Tifa, sing melakukan pelecehan itu kamu gitu loh. Kamu yang victim. Selama ini, ya kan, yang kau katakan Ternak Mulyono itu, Termul, ini hanya membela diri dari ocehanmu, dari pelecehanmu. Kenapa kamu yang victim, ha? Bukankah pendukung-pendukungmu, para jenderal yang ada di belakangmu juga, gerombolanmu juga melakukan pelecehan tuh, juga nyerang Termul juga. Lah karena kita diserang, ya kita membela diri dong. Tapi ya maaf, Termul nggak seperti gerombolanmu turun ke jalan koar-koar, kesana kemari mencari dukungan. Sorry. Selama ini siapa yang pelecehan kamu? Kalian semua yang gerombolan itu di jalanan koar-koar jual buku yang isinya menghasut, fitnah. Apakah itu bukan pelecehan, ha? Iya betul sekali ya Bu ya, bahwa Roy, Rismond dan Tifa ini adalah melecehkan Pak Jokowi. Tapi dia menuduh bahwa Pak Jokowi melecehkan dia, kan lucu ya guys. Padahal dia dulu yang memulai, maka dia juga yang harus mengakhiri. Dan akhirnya endingnya akhir di penjara itu sangat wajar buat gerombolan teroris ini. Dan kali ini FYP di TikTok, di YouTube, bahkan di mana-mana ini ya, sampai Mbak Cantik ini ya, sampai muak melihat gerombolan Roy Panji CS. Dan termasuk saya sendiri sebenarnya sudah males, muak banget ya melihat nongol lagi Roy Suryo Panji CS, nongol lagi si Panji CS. Itu sebenarnya muak, tapi gimana lagi, kita harus mengikuti perkembangan kasus ini agar jelas dan ada endingnya dan tuntas gitu ya guys. Dan termasuk ini Mbak Cantik ini ya, dia juga muak melihat Roy Suryo Panji CS yang selalu FYP di TikTok, di YouTube, bahkan di sosmed lainnya. Kita tonton statement berikut ini guys. Aku resah ngeliat FYP TikTok isinya Roy Suryo. Udah dibilang itu asli. Iya, bener asli jasanya ya. Dia sendiri bilang asli itu ke asli. Masih cari sampai ke kuburannya. Aku jadi kenapa lewat terus di FYP ku gitu? Karena kamu lihat terus. Iya itu.
Jadi lain kali kalau ada begitu kamu skip aja kalau kamu nggak tertarik. Awalnya karena aku ngeliat pengacaranya Pak Jokowi tuh ganteng tuh, suaminya Kamila. Itu datang ke pernikahan aku karena temennya Vincent, temen basketnya Vincent. Jadi, wah, ya ampun berkarisma kali ini cowok gitu kan, keren. Emang dia ngebela siapa? Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi kenapa dituduh ijazahnya palsu? Kamu baru tahu di saat kamu lihat Instagramnya temannya Vincent itu. FYP TikTok, yes. Gitu ya guys, jadi sampai netizen nih, seorang mbak netizen nih juga sampai bosan ya melihat FYP terus di TikToknya, kemudian di sosmed lainnya, sehingga dia tuh bertanya ternyata apa yang terjadi. Ternyata Roy Panci itu menfitnah Pak Jokowi, padahal benar-benar ijazah Pak Jokowi adalah asli, bukan palsu. Dan kali ini juga Pak Rifai singgung Bonatua, teliti juga ijazah Rismon gitu ya guys, jangan hanya meneliti ijazah Pak Jokowi atau Mas Gibran gitu ya guys, sehingga mengingatkan Bang Rifai ini kepada Bonatua untuk meneliti ijazahnya Rismon itu palsu atau asli. Ya jelas palsu lah gitu ya guys menurut saya. Dan kita tonton statement berikut ini guys. Nah, tapi kembali lagi saya mau men-challenge Bang Bonatua nih gitu ya. Karena Bang Bonatua kan peneliti objektif nih dalam pandangan kami. Boleh juga diteliti nih soal ijazahnya Rismon gitu ya. Menarik juga, you harus fair. Semuanya periksa juga gitu ya. Bukan juga, ini bicara objektif ya. Karena kami juga curious. Buat kami itu menjadi fakta yang akan kami bawa ke persidangan nanti. Kalau ternyata tidak benar, tapi mudah-mudahan ijazahnya clean and clear. Nah, terkait dengan perkara, sebenarnya kalau kami sih begini, tetap menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman, tapi jangan lupa sekarang ini perkara sedang dalam proses pra penuntutan. Artinya apa? Polisi sudah menyerahkan ini ke jaksa, dan jaksa sudah mengeluarkan petunjuk. Artinya nasib perkara ini kita harus menunggu petunjuk jaksa. Nggak bisa diintervensi, mohon maaf, Irwasum turun mengintervensi, menghentikan, menurut saya nggak bisa. Betul sekali ya guys, jadi memang kejaksaan langsung yang mengikuti langsung menangkap ini si Roy Panci CS-nya guys ya, yang menahannya agar nanti kejaksaan ini ya, bisa proses hukum di pengadilan itu agar lancar. Ini harus memang si teroris ini harus ditahan dulu baru bisa lancar untuk proses hukum yang berlaku. Dan ini yang kita hendaki. Kalau kita dibiarin ya sampai kapanpun, pasti dia tidak akan berhasil agar Roy Panci ini dipenjara. Dan tentunya kali ini juga yang namanya Tifa, kemudian Roy Suryo Panci CS ini juga sekarang ini dia menganggap bahwa perjuangan dia itu atas menamakan rakyat. Tapi rakyat Indonesia katanya. Tapi Indonesia yang mana gitu ya guys. Padahal dia berjuang itu hanya karena dia gerombolannya ya. Teroris itu segerombolannya itu berjuang untuk dia, bukan untuk rakyat. Tapi kalau rakyat mak-mak yang mereka rekrut itu mungkin bisa jadi gitu ya. Rakyat yang jumlahan puluhan orang itu ya. Dan kali ini statement dari Roy Panci kemudian Tifa mengejutkan rakyat Indonesia. Dan kali ini ya ada netizen, seorang ya mbak cantik yang merasa dia tidak terima kalau mengatasnamakan rakyat, berjuang mengatasnamakan rakyat, padahal dia berjuang mengatasnamakan diri sendiri yang membenci keluarga Pak Jokowi. Kita tonton statement berikut ini ya guys. Guys, si Tifa bilang, kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Astaga. 280 juta rakyat Indonesia, bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua untuk belajar. Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Nah itu ya. Perjuangannya seperti itu, seperti kentut ya. Ya gitu ya guys, jadi nggak percayalah, dia selalu mengatasnamakan rakyat. Kita juga sakit hati kalau melihat seperti itu ya, yang selalu mengatasnamakan rakyat. Dan kali ini ada statement dari Bang Egy Sujana yang Rafli Harun yang merupakan, kita tahu ya guys, si Tompel juga pengacaranya Roy Panci CS. Si Tompel ini adalah dulu pengacaranya si teroris. Begitu juga si Rafli Harun sekarang pengacara. Dua pengacara ini sudah berbeda pendapat ya guys. Si Tompel agar kasus ini sampai ke pengadilan hijau, ke meja hijau gitu ya. Sementara si Rafli malah justru kasus ini harus dihentikan. Bila perlu minta SP3, jangan sampai ada penyidikan lagi. Ini kan gila ini. Sama-sama pengacaranya Roy Panci CS,
Tapi kenapa dia berbeda pendapat? Ini sudah kacau ya guys. Memang sudah otaknya sudah dungu semuanya ya. Dan kali ini disalahin oleh Bang Egy. Bang Egy sekarang menyalahkan si Rafli Harun. Kenapa? Kok minta SP3 datangnya kok ke mana gitu ya guys? Nggak ke penyidikan. Kan lucu. Seharusnya kan ke Polda Metro Jaya. Minta SP3 atau RJ ya, Restoratif Justice. Itu ke ke Polda Metro Jaya, bukan kemana-mana. Bahkan harus silaturahmi dulu kepada Pak Jokowi kan gitu, nggak asal mula semudah yang kita bayangkan gitu ya. Kita tonton statement dari Bang Egy ya guys. Dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, itu ngapain ke pengawasan umum? Nggak ada. Malu. Kalau mau membicarakan SP3, kan harus bicara SP3 kan? Egy dapat kok, gua enggak gitu. Lo kesini dong penyidik. Nih penyidik. Tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Iya betul. Itu tadi mau duit ke perusahaan sih, bukannya ke bank. Ya, gimana sih? Kita ke polisi malah dicurigai. Kita ke polisi dibilang termol lah apalah. Rafli Harun bilang kasus Bang Egy kan sudah SP3, otomatis dia menganggap Roy dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini Bang. Ya. Gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Rafli Harun adik saya lah, gitu. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan. Gitu. Salah jalan ya. Berarti gini, Rafli punya duit banyak, oke? Kalau punya duit banyak, kalau di bank kan, dia datang ke perusahaan sih, bagaimana? Masa bawa duit kalau ke perusahaan sih? Ya, tidak mengurangi hal, Mas Rafli kan mau debat sih deh, gitu. Nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu. Ngapain? Gitu jadi jelas ya. Kalau dia mau ke minta restoratif ya ke Polda Metro Jaya, ke bagian penyidikan gitu ya guys, bukan malah ke datang Irwasul dan sebagainya. Maka dari itu ya si Rafli Harun itu menurut Bang Egy adalah salah jalan, karena kliennya itu adalah orang-orang yang salah gitu ya guys, orang-orang yang salah kaprah sehingga awalnya baik pun sekarang jadi pembenci. Dan kita tahu juga si Rafli Harun ini ternyata juga anak buahnya Anies Baswedan ya, karena Abah Anies itu kalah dalam pemilu sehingga sakit hati. Dan sekarang saatnya dia balas dendam menjadi pengacaranya Roy Panci CS. Tapi saya yakin pengacara Rafli Harun itu hanyalah pengacara yang dungu, yang nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga sekarang ini dia bingung gitu ya guys, kacau pemikirannya gitu. Dan kali ini kita lihat ya, ini adalah contoh video ketika Roy Suryo, Rismon dan Tifa dalam jeruji. Ini adalah gambaran. Dan bakal sebentar lagi juga akan masuk beneran seperti ini ya guys. Kita tonton video berikut ini ya guys. Roy, kira-kira ini video AI? Apa kita beneran lagi di sini? Ini AI Mon, jangan diseriusin lah, nanti yang beneran menyusul. Ini semua gara-gara lo Panci. Coba kita bertobat seperti rekan-rekan kita. Nah itu guys, ada saling menyalahkan ya guys. Ya ini gambaran. Nanti yang asli akan seperti ini ya guys, sama. Beneran bakal terjadi. Dan ternyata kali ini adalah apa yang dilakukan Roy Suryo Panci CS, kemudian teroris ya, Rismon, Roy Suryo, Tifa, ini adalah ternyata dendam politik untuk menurunkan Mas Gibran. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan kita tonton statement berikut ini guys. Ya, ini sebetulnya Pak Jokowi sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimasukkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disingkat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpaksa dan lain sebagainya. Gitu ya. Rasman tidak hanya menyerang Ahmad Kozinudin, tetapi juga Rafli Harun yang dianggap sebagai motor penggerak Roy Suryo CS dalam melakukan gerilya, termasuk meminta penghentikan pendidikan SP3. Betul sekali ya. Berbagai upaya yang ditempuh Roy Suryo CS dinilai sebagai bentuk ketakutan untuk bertarung di meja persidangan. Betul sekali. Pernyataan keras Rasman muncul sebagai respons terhadap langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo CS yang belakangan ini rajin mendatangi Mahkamah Konstitusi dan institusi lainnya. Ketimbang membuktikan tuduhannya melalui meja persidangan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut. Iya, pengecut ya. Yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Dendam politik kelompok yang sengaja menyerang keluarga Jokowi dengan isu sampah. Iya. Mereka hanya bisa menyerang dengan tuduhan ijazah palsu karena Jokowi bersih dari berbagai isu miring ketika berkuasa. Iya betul ya.
Mereka sebenarnya sudah putus asa, tapi sayangnya Jokowi ingin lanjut ke pengadilan. Hanya dengan tuduhan ijazah palsu lalu bikin buku, tapi endingnya masuk penjara. Iya gitu, betul ya. Endingnya masuk penjara gitu ya guys. Dan itu akan terjadi kepada gerombolan teroris ini. Dan kali ini gerombolan teroris ini Tifa cengar-cengir ketika Hensap dan Arianto sarankan selesaikan di pengadilan. Kita tonton serta teman berikut ini. Intinya adalah biar clear gitu ya guys. Demi Indonesia, ini teruskan sajalah, terusin aja nih Terusin apa bang? Pengadilannya, proses hukumnya, supaya ujungnya jelas pasti. Dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga, apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Menurut saya ini selesaiin aja. Percepat itu prosesnya, percepat. Biar dibawa ke persidangan. Di situ nanti akan terlihat mana yang benar, yang membuktikan apakah ijazah itu palsu apa asli. Dan kemudian kalau itu sudah jelas, pasti nanti akan terbukti apakah ini penistaan atau bukan. Di dalam persidangan nanti yang berkas ini disampaikan oleh Polda Metro nanti, pembuktiannya ada dua tuh Pak. Satu membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi yang asli. Kalau itu terbukti asli, maka fitnahnya kena. Tapi kalau palsu, ya fitnahnya bebas. Gitu ya guys. Jadi ini yang dihindari oleh gerombolan teroris. Dia nggak mau ke meja persidangan. Padahal awalnya dia menantang-nantang agar sampai ke meja hijau gitu. Tapi kenyataannya justru sekarang menghindari. Apalagi pengacaranya sudah berubah, Rafli Harun. Dan ini orangnya ketakutan. Dan kali ini juga ternyata Roy Suryo Panci CS itu punya masa lalu yang memang hingga sekarang masih teringat, yaitu tentang pengambilan aset negara ya. Waktu dia menjabat sebagai menteri, tapi setelah nggak jadi lagi, kemudian apa yang dikasihkan fasilitas kepada Roy Panci dibawa ke rumahnya, bawa pulang gitu ya guys. Padahal itu aset negara kurang lebih ya, kita ingat lagi ya, kurang lebih 9 miliar. Wah ngeri. Dan ini ada pantun cakep dari Parade. Dari Parade Bersatu ya guys. Kita tonton satu teman berikut ini. Ramadan pertama memasak cumi. Bersama Aiman minum teh poci. Cakep. Siapkan hati sebelum imsak. Cakep. Pulangkan sendok panci buat memasak. Jadi itu ya guys. Jadi sendok makan panci itu yang dia curi. Makanya dia melekat sekarang Roy Panci gitu ya guys. Ada itu yang kisahnya. Dan kali ini juga kalau kita lihat ya gimana ya, kasihan enggak gitu ya guys. Karena apa? Karena kali ini ya kasihan ya, Roy Panci sekarang panik karena bau-bau jeruji penjara sudah tercium. Kemudian digoreng sama Andi Asuhan sampai gosong pancinya ya. Kita tonton dan tentunya kita tetap semangat untuk selalu mendukung Pak Jokowi ya guys. Ya, agar kuat, sehat selalu. Kita tonton statement berikut ini. Sebentar Mas, Oke. Kita harus menjelaskan juga memberikan pencerahan kepada publik, nggak bias mengenai skripsi itu. Yang dikatakan ini kan oleh Roy Suryo tadi. Itu dapatnya dari file apa? Kalau itu warnanya kan putih banget. Enggak, ini dia dapatnya dari apa? Kalau ini Anda kan pegang warnanya skripsinya enggak? bisa dia enggak? Enggak, Anda pegang skripsinya enggak? Enggak, Anda pegang skripsinya enggak? Saya pegang Saya bisa menjelaskan, saya tidak bisa menjelaskan kalau dia ribut. Sebentar, ditampilkan ke kamera. Ini orang dapatnya dari nggak jelas, dari pinggir jalan pungutan, nggak jelas. Bisa di zoom, nggak equal dah. Oke, ini Bang Adi, ini apakah ini filenya? Ini putih nggak? Saya bukan. Ini putih nggak? Oke, bisa lihat nggak? Coba lihat ya. Tolong tanya di Bang Adi, yang Bang Adi bukan, berbeda file. Oke, apa yang ini jelaskan Bang Adi? Iya, jelaskan ya. Ini warnanya aja, dia tadi kan lihat dari situ kan putih banget. Oke, putih banget ini putih. Kelihatan nggak? Ya, artinya kan lusuh. Udah lama, menandakan berarti itu merusak lama. Oke. Nah ini yang menarik buat saya dibilang ada profesor ini. Oke. Profesor. Dan sebenarnya harus ada klarifikasi. Nah profesor ini ya. Sumbernya mana? Kamu tanyain dulu. Saya mesti menjelaskan. Tolong diam dulu. Enggak, sumbernya mana dulu? Ini kalau orang sumbernya mana? Dia bicara saya sumbernya ketika saya bicara dia selalu mengganggu. Sumbernya Oh waduh, nih Roy Panci udah stres. Saya ingin memberikan pembelajaran kepada publik. Karena ini tidak biasa, dengan opini-opini mereka yang menginginkan menjelaskan bahwa itu adalah palsu. Oke, apa poinnya apa? Poinnya apa? Ijazah itu poinnya adalah profesor. Oke, profesor ini tahun 85, ya skripsinya ini profesor itu, ya
beliau itu dilantik ya. SK-nya itu keluar itu di tahun 85. Tanggal berapa? Ya. SK-nya di tahun 85. Itu ya guys. Jadi inilah kalau orang sudah panik si Roy Panji CS ini, sehingga dia lakukan hanya bisa menyocot aja ya. Ketika orang berbicara dia langsung menyocot. Kalau dia otaknya sudah error, stres, dan dia memang bau jeruji penjara itu sudah menghantui jiwanya sehingga dia stres. Dan apa yang terjadi, dia walaupun berdebat pun dia pasti kalah, karena memang sekarang sudah jelas semua bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan tidak bisa dipungkiri. Dan kali ini juga bentar lagi ya kita tunggu aja, pokoknya ada terus ya guys ya. Bentar lagi pokoknya nih si Roy Panji CS masih nggak bisa kelihatan lagi ya, bahkan akan dikerangkeng. Oke, salam para, salam NKRI. NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu berkalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kalian di hari yang kedua ini diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.